Assalamualaikum, Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya di channel Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Lagi-lagi nih saya mau sharing dagangan. Iya, mau apa lagi ya teman-teman, karena kegiatan saya sekarang ini lebih banyak bikin jualan gitu ya. Kalau masakan ya pasti sama aja kalau untuk masakan harian. Nah, ini saya mau jualan onigiri. Untuk resepnya, ini onigiri tuna mayo ya teman-teman, dan ini boleh banget teman-teman coba karena dari customer lah pembeli onigiri yang saya jual ini katanya bilang enak gitu ya. Udah teruji berarti ya kan resepnya. Dan yang pertama ini yang saya tumis adalah bawang putih dulu. Bawang putihnya saya geprek kasar, boleh juga digeprek halus. Nah, ini baru saya masukin bawang bombaynya setelah bawang putihnya wangi, harum gitu. Nah, ini bawang bombaynya saya tumis sampai benar-benar layu. Untuk resep ini beneran kalau saya pribadi jujur waktu mau ngejual kan saya cobain dulu ya, dan saya percaya diri karena kayak rasanya nggak kalah gitu sama yang ada di minimarket gitu ya. Dan ini tadi barusan saya tambahin lada secukupnya aja karena ini itu gampang banget. Jadi kalau emang teman-teman nggak ada niatan mau jualan nggak apa-apa, tapi ini juga bisa buat bekal anaknya. Nah, ini tunanya saya pakai tuna kalengan, jadi saya beli waktu di Superindo pas lagi belanja bulanan. Nah, ini tuh dia berbagai macam jenisnya ya. Kalau saya ini belinya yang air garam, jadi bukan yang spicy. Nah, ini benar-benar saya koretin karena di dalam yang tertempel di situ ada rupiah. Ada nilai rupiah. Jangan sampai lolos. Jadi harus benar-benar kita koretin ya teman-teman, apalagi buat jualan kan ya. Nah, ini saya tumis benar-benar sampai si bawangnya dan si tunanya merata. Kalau tunanya sih menurut saya kayaknya emang udah mateng ya, tapi kita pastiin lagi, kita masak, kita tumis sampai benar-benar mateng karena jangan sampai nanti malah jadi cepet basi kan ya. Tuna mayo ini saya jual di harga 10.000 aja ya teman-teman. Kalau di minimarket kan ada yang 12.000, terus nanti diobral kalau udah mau mendekati expired. Udah ketahuan kan ya. Tapi kalau saya kan nih fresh dan alhamdulillah insya Allah sih rasanya nggak kalah. Nah, barusan tadi saya tambahin kaldu ayam karena saya rasa kayak kurang gurih dikit. Terus saya tambahin lagi, namanya lidah saya lidah Jawa ya, jadi saya tambahin gula. Dicolok bumbu gitu ya kata orang Jawa, tambahin gula dikit aja, nggak sampai yang sampai banyak banget gitu. Terus saya tambahin garam secukupnya. Dah kalau gitu tinggal dicip lagi, rasanya udah pas. Kalau udah pas tinggal dibungkus, gampang banget kan? Jadi ini tuh kayak kita jualan lontong gitu ya, kan dalamnya nasi, cuman lontong versi modern. Karena bungkusnya bukan bungkus daun, mau ngomong daun pepaya masa daun pisang. Nah, ini kalau udah matang, ini saya matikan kompornya. Jadi ngaduk si mayonesnya itu dalam keadaan mati ya apinya. Jadi ini mayonesnya dimasukin sesuai dengan selera aja. Jadi diicip-icip, jangan sampai kebanyakan juga nanti terlalu asem. Pokoknya kita bikin sampai rasanya balance di lidah ya. Nah, ini saya pakai cetakan onigiri. Jadi yang waktu itu saya beli, linknya ada di di video waktu saya bikin video unboxing peralatan untuk jualan. Nah, ini saya pakai cetakan yang ukuran besar, terus saya masukin tunanya itu pakai sendok yang kecil aja. Nah, ini tuh saya pakai 2 sendok gitu. Jadi pokoknya disesuaikan karena ini kan harganya 10.000, jadi nggak mau terlalu sedikit dan jangan sampai juga terlalu kebanyakan, nanti kita boncos nggak dapet untungnya. Udah deh kayak gini, setelah dimasukin tunanya terus dimasukin lagi nasinya gitu ya, ditutup gitu, terus nanti dipres deh sama cetakannya. Oke, sekarang ini saatnya untuk ngebungkus ya. Ini saya pakai bungkusan yang emang khusus untuk onigiri yang dijual ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat sendiri, nggak perlu juga pakai onigiri yang kayak gini. Maksudnya nggak perlu juga pakai
nori yang kemasan kayak gini. Tapi kalau mau pakai kayak gini terkesan beli gitu buat anaknya biar seneng, ya monggo, nggak apa-apa. Kalau mau, link pembeliannya juga ada waktu di video saya unboxing peralatan perlengkapan untuk jualan. Tapi nanti kalau teman-teman males nih scrolling video saya yang waktu itu, nanti saya linknya saya tambahkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ngebungkusnya gini gampang aja. Pokoknya di bagian belakangnya dulu nih yang saya bungkus segitiga kayak gini. Pokoknya ngikutin sama bentuk si nasinya. Sebenarnya ini gampang, cuman karena saya yang belum terbiasa untuk ngebungkus onigirinya kayak gini, agak kelihatan rempong ya. Ditambah juga ada lengket-lengket nasinya gitu, terus sampai ngomong sampai belepotan. Saya juga agak kesel nih sama kualitas selotip yang saya beli, nggak tahu ini merek apa. Jadi waktu itu saya beli di pasar Gondang Dia. Ini selotipnya kayak kurang nempel gitu. Ya udah, tinggal dirapiin kayak gini. Dan tadi saya bilang kalau teman-teman mau bikin onigiri versi rumahan, pakai aja itu nori yang mama suka yang ada di kemasan yang biasa ada di minimarket itu. Yang kecil-kecil itu juga bisa kok dibungkus, nggak usah bungkus segitiga, pokoknya dibungkus kayak yang ala-ala tinggal bawahnya gitu doang. Itu udah rasanya enak juga, sama aja. Oke, ini udah jadi, alhamdulillah. Lanjut sampai semuanya selesai. Dan for your information, ini saya memulai kegiatan saya tuh di jam 3 pagi ya teman-teman. Karena kan walaupun di video ini saya hanya bikin onigiri, tapi pada kenyataannya untuk jualan ini saya bikin beberapa jenis makanan ya teman-teman. Pertama roti, terus juga ada risol mayo dan risol rogut gitu. Tapi di video ini saya hanya share untuk bikin onigiri aja. Terus juga ngomong apa ya, lupa. Intinya saya bikin semuanya itu sendirian, tapi alhamdulillah rasanya tuh seneng banget gitu ya teman-teman, karena ngejalanin yang hobi juga dan alhamdulillah menghasilkan gitu. Ternyata kita kerja dari rumah juga bisa ya teman-teman. Awalnya aja kayak takut, aduh mau ngapain dan bagaimana, tapi insya Allah kalau kitanya udah tahu mau ngapain dan punya niat, udah monggo lanjut aja, insya Allah ini bisa menghasilkan buat kedepannya, amin. Alhamdulillah udah beres, udah kebungkus semua. Jadi waktu video ini dibuat adalah pertama kali saya jualan onigiri ya teman-teman, dan alhamdulillah laris, terus semua pada bilang enak. Dan ini semua nih hasil buatan saya yang untuk dijual ke kantor, dan alhamdulillah ada beberapa juga yang udah dibeli di rumah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banget ya Allah. Rasanya kita tuh kalau jualan terus bisa ada yang beli tuh rasanya senang banget, insya Allah pada suka ya teman-teman. Dan ini siang harinya, jadi tuh tadi aktivitas jam 3 pagi, terus ini siang hari tuh saya masih berproses bikin roti lagi yang tadi udah dibawa ke kantor. Nah ini baru jadi, udah tinggal sisa segini karena alhamdulillah pada dibeli sama tetangga di sini, dan ini tuh hasil berantakannya minta ampun, belum dicuci. Nah ini lanjut lagi mau bikin risol. Nah waktu bikin roti tadi ini tuh stick spiralnya patah teman-teman, aduh sedih banget. Akhirnya beberapa hari ini nih saya bikin rotinya tuh di ulen manual. Beda banget sih emang hasilnya, tingkat kerataannya tuh beda ketika di ulen manual sama di ulen pakai mixer. Ya doain aja ya teman-teman, insya Allah bisa beli mixer yang bagus, yang mumpuni buat jualan. Alhamdulillah ini udah beres lagi, udah bersih lagi, padahal sih ntar kotor lagi karena mau bikin risol. Karena alhamdulillah ini ada pesanan juga dari tetangga semua. Oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak ya teman-teman udah nonton video saya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.